Satu. Jadi, oke. Selamat pagi teman-teman sekalian, Pak Prof. Mudrik, Bu Umay. Selamat Bu Umay ya, sekarang udah jadi Kaprodi nih, canggih. Teman-teman semua, Mas Juwanto, yang lain, Mbak Dian, Mas Kausar. Kayaknya Mas Kausar stres banget mikirin tesis ya, Mas. Bismillah. Oke, sekarang kesempatan kali ini saya Condro sama Mbak Meli mau membahas tentang topik yang menarik sih menurut saya sih, karena saya juga kalau nggak dapet topik ini juga saya mungkin ya nggak lihat sih. Gitu. Jadi seenggaknya tujuannya sih buat kita seenggaknya menambah khasanah ilmu pengetahuan lah. Karena sebenarnya sih VLC ini sih ternyata sih ujungnya itu menurut penelitian sih dianggap lebih cepat dari radiofrekuensi atau wireless ya, yang bisa pakai gelombang gitu. Tapi ntar kita bahas di ujung. Sekarang secara overview presentasi kali ini akan membahas pertama latar belakang, definisi sejarah dan standarisasi. Kemudian karakteristik VLC yang membedakan VLC sama infrared sama radiofrekuensi itu apa. Terus dia tuh kerjanya di frekuensi berapa. Terus berikutnya itu cara kerja. Terus nanti ada saya mau ngasih dua penelitian sih, dua penelitian dari luar sana yang mungkin bisa buat kita belajar dan nanti ada implementasi juga sedikit gitu. Silakan. Dan sekarang untuk latar belakang dijelaskan sama Mbak Meli. Silakan Mbak Meli. Baik, terima kasih Mas Chandro. Selamat pagi Prof. Mudrik dan Bu Umay. Dan untuk teman-teman semua di sini saya akan mempresentasikan untuk latar belakangnya. VLC (Visible Light Communication) adalah teknologi sistem komunikasi yang menggunakan cahaya tampak sebagai media transmisi. Komunikasi cahaya tampak ini juga dikenal sebagai sistem komunikasi optik. Sistem komunikasi optik ini adalah komunikasi jarak jauh maupun dekat menggunakan cahaya untuk membawa informasi. Hal ini dapat dilakukan secara visual atau dengan menggunakan perangkat elektronik. Beberapa kelebihan dari cahaya tampak dapat menjadi alasan mengapa cahaya tampak dapat dipakai sebagai pembawa informasi dalam teknologi VLC. Salah satu kelebihan tersebut dibuat dalam bentuk perangkat lampu LED yang berfungsi sebagai sumber penerangan yang lebih hemat energi dan tahan lama dibandingkan lampu biasa. Cahaya tampak juga digunakan dengan alasan karena tidak menimbulkan radiasi berbahaya seperti sinar X dan bebas dari gangguan interferensi gelombang radio dan tidak adanya regulasi seperti yang ada dalam pengguna frekuensi radio. Sehingga cahaya tampak sangat sesuai jika digunakan sebagai alternatif pengiriman nirkabel. Selanjutnya LED light emission, belum Mas yang kedua, ya masih latar belakang. Light emission dioda yaitu merupakan salah satu komponen elektronika aktif yang dapat memancarkan cahaya yang terbuat dari gabungan dua bahan semikonduktif tipe P dan tipe N. Dioda ini bekerja sama sebagai penyearah arus, yaitu menghantarkan arus listrik ke satu arah dengan menghambat dari arah lainnya. Nah, LED juga memiliki dua kaki seperti dioda, di mana anoda sebagai kutub positif dan katoda sebagai kutub negatif. LED dapat memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan listrik dengan kondisi bias maju atau ketika arus di kaki anoda pada LED lebih positif atau lebih besar dari arus di kaki katoda. Yang ketiga, fotodetektor. Ini adalah komponen utama pada penerima di sistem VLC. Jadi ia terdapat dua jenis dari fotodetektor, yaitu fototransistor dan fotodioda.
Pada umumnya, fotodetektor yang digunakan pada sistem PLC adalah fotodioda atau bisa juga disebut dioda foto. Merupakan komponen elektronika yang pada dasarnya dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik sama seperti dioda. Fotodioda memiliki dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Tapi fotodioda mempunyai kepala yang terdiri dari lensa dan filter optik yang berfungsi sebagai pendeteksi cahaya. Yang dapat dideteksi oleh fotodioda antara lain adalah cahaya matahari, sinar infrared, sinar ultraviolet, dan cahaya tampak. Nah, terdapat dua tipe fotodioda, yaitu positif intrinsik negatif atau bisa disingkat dengan PIN dan avalensit fotodioda APBD. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya definisi. Definisi dari VLC adalah media komunikasi data yang menggunakan cahaya tampak. Dari VLC sendiri merupakan teknologi dari bidang optical wireless communication, bisa disingkat dengan OWC, yang memanfaatkan bandwidth pada LED. VLC memiliki bandwidth frekuensi sekitar 400 sampai dengan 800 terahertz dengan panjang gelombang antara 750 sampai dengan 375 nanometer. Sistem PLC memiliki perbedaan pada spektrum dan fungsinya dibandingkan dengan radio frekuensi dan infrared. Sistem PLC juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan RF dan IR, yaitu tidak diperlukannya tambahan energi karena dapat memanfaatkan infrastruktur lampu penerangan yang telah tersedia sebagai perangkat komunikasi. Kemudian, implementasi yang lebih murah dan penggunaan daya lebih rendah. Pada sistem komunikasi RF dan IR ini masih memerlukan base station untuk dapat berkomunikasi sehingga memerlukan daya dan biaya lebih besar dalam arsitektur jaringan dibandingkan dengan VLC. Selanjutnya, Mas. Nah, ada sejarah VLC. Untuk sejarah ini ialah dikembangkan oleh Dr. Alexander Graham Bell pada 21 Juni 1880. Graham ini telah menunjukkan suatu sistem yang mampu mentransmisikan sinyal suatu menggunakan cahaya matahari sebagai pembawa dan dinamai sebagai fototelepon. Jarak antara pemancar dan penerima sekitaran 213 meter dalam demonstrasi ini. Selanjutnya. Pekerjaan yang lebih baru dimulai yaitu pada tahun 2003 di Laboratorium Nakagawa di Universitas Keio Jepang menggunakan LED untuk mengirimkan data dengan cahaya tampak. Yang kedua, pada tahun 2006 penelitian dari CCTR di Penn State mengusulkan kombinasi komunikasi saluran listrik VLC dan LED cahaya putih untuk menyediakan akses broadband untuk aplikasi dalam ruangan. Pada bulan Januari 2010, penelitian dari Siemens dan Fraunhofer Institute for Telekomunikasi and Research Institute di Berlin mendemonstrasikan transmisi pada 500 MB per second dengan LED putih pada jarak 5 meter atau 16 kaki dan 100 MB per second pada jarak yang lebih jauh menggunakan 5 LED. Selanjutnya. Proses standarisasi VLC. Proses standarisasi VLC ini dilakukan dalam kelompok kerja IEEE 802.15.7. Pada bulan Desember 2010 di Eastlawn, Minnesota menandatangani kontrak dengan LVX Minnesota dan menjadi yang pertama menggunakan teknologi ini secara komersial. Pada bulan Juli 2011 presentasi di TED Global memberikan demonstrasi langsung video definisi tinggi yang ditransmisikan dari lampu LED standar dan mengusulkan istilah LiPi untuk merujuk pada subset teknologi VLC. Pada Maret 2012,
baru-baru ini sistem penentuan posisi dalam ruang berbasis VLC telah menjadi topik yang menarik. Riset ABI memperkirakan bahwa ini bisa menjadi solusi kunci untuk membuka pasar lokasi dalam ruangan senilai 5 miliar US dollar. Publikasi telah datang dari Laboratorium Nakagawa pada sistem penentuan posisi cahaya menggunakan pengenalan pulsa digital LED. Pada Oktober 2014, Axertech meluncurkan sistem VLC LED RGB dua arah komersial yang disebut MOMO yang mentransmisikan ke bawah dan ke atas dengan kecepatan 300 MB per second dan dengan jangkauan 25. Pada Mei 2015, Filipina bekerjasama dengan perusahaan supermarket Carrefour untuk memberikan layanan berbasis lokasi VLC telepon pembeli di sebuah hypermarket di Lille. Baik, ini ada VLC karakteristik dari gambar ini. Karakteristik VLC dibandingkan dengan teknologi sekelasnya seperti Bluetooth, Zigbee, 802.11 itu adalah wireless, Wi-Fi, dan infrared. Dia mempunyai karakter bisa mencakup sampai dengan 5 meter dengan kecepatan data rate yang sampai 100 megabit per second. VLC infrared and radio frekuensi. Yang pertama ini adalah bandwidth. Jadi bandwidth VLC itu tidak ditentukan oleh regulasi bebas, tetapi dia bekerja pada panjang gelombang sekitar 400 sampai dengan 700 nanometer. Sedangkan yang dipakai pada radio frekuensi itu dibatasi oleh aturan dari regulator dan kementerian atau koninfo regulasi itu sendiri. Jadi tidak bisa bebas bandwidth-nya. Untuk IRB sendiri itu sama dengan VLC, dia unlimited, tidak dibatasi oleh regulasi itu sendiri. Jadi dia bekerja pada panjang gelombang 800 sampai 1600 nanometer. Selanjutnya ini electromagnetic interference. Ini hubungannya tentang kesehatan ya. Jadi kalau pakai radio frekuensi banyak isu-isu tentang radiasi. Untuk VLC dan IRB-nya itu masih aman. Terakhir ini security dari untuk VLC-nya ini lebih baik daripada radio frekuensi atau RFB karena VLC ini bisa dipakai dalam satu ruangan. Untuk VLC ini tidak bisa menembus tembok, hanya untuk dipakai di dalam satu ruangan yang mana serangan dari luar ini tidak bisa masuk atau disadap. Selanjutnya Mas, frekuensi band for VLC. Jadi dari 400 nanometer sampai 700 nanometer itu yang dipakai frekuensi VLC. Untuk yang warna ini tergantung dari panjang gelombangnya. Selanjutnya, cahaya yang umum dipakai pada sebuah LED adalah warna putih. Sebenarnya dalam warna putih tersebut terdapat berbagai spektrum cahaya yang saling menyatu. Jika panjang gelombang pada LED tersebut dapat dirubah, maka LED itu pun akan berubah-ubah warnanya sesuai dengan spektrum cahaya tampak yang dapat dilihat oleh mata manusia. Next, manfaat dan keuntungan. Cahaya tampak tidak lagi hanya sebagai media penerang. Kemungkinan dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi dengan adanya teknologi yang memanfaatkan cahaya tampak sebagai media komunikasi. Seseorang tidak harus membeli sebuah access point untuk menerima data, akan tetapi hanya menggunakan cahaya tampak dari lampu saja. Dengan demikian, tingkat efisiensi dan mobilitas akan lebih tinggi. Hanya dengan menghidupkan lampu saja dan kemudian data dapat dilakukan. Dengan teknologi seperti ini, seseorang dapat menciptakan sebuah komunikasi dengan cara mengirimkan file audio, misalkan musik, rekaman, dan lain sebagainya. Ataupun video dari tempat lain dengan sebuah ruangan yang selama ini dilakukan oleh perangkat infrared ataupun Bluetooth mencetak dokumen dengan jarak yang jauh tanpa menggunakan kabel dan aplikasi lainnya. Lanjut Mas Chandra.
Cara kerja PLC. Ya, ini dalam PLC kita mengetahui dua komponen utama yang dapat membangun sebuah PLC itu sendiri, diantaranya adalah transmitter dan receiver. Pada transmitter menjelaskan bagaimana informasi berupa analog yang diperoleh dari input analog yang berupa MP3 player atau possession converter yang disampaikan melalui media cahaya yang berupa LED. Selanjutnya, implementasi. Bisa dilihat di gambar ini, di sebelah kiri sini ada sebuah server internet. PLC sendiri itu gunanya untuk komunikasi data. Jadi yang pertama itu data yang dari server internet ini dimasukkan ke dalam LAN driver ini. LAN driver ini adalah perangkat modulator untuk menumpangkan sinyal ke LED lamp. Dari LED lamp ini data yang sudah ditampungkan di modulator melalui media LED. Setelah itu diterima oleh fotodetektor, kemudian di bawah itu diproses, dimodulasi, diamplifikasi, dan diprocessing. Maksudnya untuk dimodulasi lagi menjadi sinyal, kemudian masuk untuk diproses menjadi data. Next, Mas. PLC aplikasi. Jadi di PLC ini bisa dipakai di beberapa aplikasi. Yaitu yang pertama ini adalah di dalam air, ya, di bawah laut. Jadi selama ini kita tahu di dalam air ini kita tidak bisa menggunakan gelombang radio untuk berkomunikasi karena di dalam air ini sifatnya kan direndam. Dengan menggunakan cahaya. Dengan menggunakan cahaya ini kita bisa memungkinkan berkomunikasi dengan antar sesama penyelam untuk melakukan komunikasi karena menggunakan medium cahaya. Selanjutnya, ini ruang pesawat. Jadi di dalam ruang pesawat ini sangat baik digunakan. Ruang pesawat ini sangat baik digunakan indoor atau dalam satu ruangan. Aplikasinya adalah yang biasa kita temui dalam satu permasalahan adalah komunikasi di dalam pesawat terbang. Biasanya kalau kita naik pesawat terbang itu kita selalu memakai airplane atau mode pesawat. Kenapa kita selalu pakai itu? Karena takutnya nanti mengganggu komunikasi antara pesawat dengan stasiun pribumi. Nah, dengan menggunakan PLC ini tidak ada interference radio karena dia menggunakan cahaya. Cahaya dengan radio itu sifatnya berbeda. Jadi untuk PLC ini kita masih bisa berkomunikasi dalam pesawat. Selanjutnya, Mas. Yang terakhir ini aplikasi di ruang rapat. Untuk seminar atau online dalam ruangan di mana suatu ruangan ini bisa 1 sampai 5 device untuk koneksi untuk mahasiswa atau dosen di dalam kelas ini bisa digunakan untuk sharing informasi sama pengguna dalam kelas. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Syukra Anji. Baik, terima kasih Mbak Meli, tadi teorinya sudah lumayan lengkap. Kemudian sih gunaannya buat yang suka kita pakai di indoor. Saya mau menampilkan video. Just imagine billions of lights on Earth. Ini tentang ini sih apa namanya implementasi PLC yang digunakan bisa di pesawat, di indoor ataupun di hospital. Just imagine billions of lights on Earth distributed in the cities, offices, homes, and around the world. Maaf, bisa kelihatan kan ya semua ya? Belum muncul ya Mas Chandra? Belum muncul videonya. Ya? Belum muncul. Videonya belum muncul, Mas. Sekarang gimana? Udah belum? Udah ya? Iya. Oke, kita ulang lagi ya. Just imagine billions of lights on Earth distributed in the cities, offices, homes, and around the world that could be turned into a superb medium of communication.
Lights that can bring you closer to everything and everyone. And imagine lights in your office and your home could become your wireless router. VLNcom is making the impossible possible by providing secure communication through illumination. We have magically turned the lights into your wireless router. LiFi is a novel and revolutionary technology that uses optical energy to light your way and stream data at the same time. How does this exciting connection happen? Our outstanding team of scientists at VLNcom has designed and developed a range of products that deliver this technology. Ya, jadi secara garis besar sih ini perangkat ini tuh udah termasuk lab sama ada modulator di sini sama drivernya di sini di produk si VLN ini. Lanjut. It is our gift of green technology to you and to the world. It's easy to work with. Simply plug into the wall, connect the Ethernet cable, and turn on the desk lamp. Now, you are connected to the rest of the world. Ya, tadi kenapa sih dia harus connect sama Ethernet? Jadi sebenarnya buat backbone-nya kita harus tetap pakai internet provider dari luar sih. Gitu. Jadi ini buat ruangan doang. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi VLC, dia dalam video ini cuma bisa dipakai di dalam ruangan. Security is a major concern in today's modern lifestyle. With our system, the light signals that carry your information cannot pass through walls, and as a result, no one can break into your wireless network. Ya seperti dijelasin sama Mbak Melis sebelumnya, karena salah satu kelebihan VLC ini atau cahaya ini dia nggak bisa nembus tembok gitu. Yang mana kalau pakai gelombang radio, walaupun kita di dalam ruangan masih bisa dari luar dapat sinyal kayak sinyal telepon seperti itu. Your lightning fast communication will experience zero interruption. Think of it. No more connection problems at exhibition centers, airports, and conference halls due to a large number of users. Our system at VLNcom can support many more users in crowded areas without compromising your speed. And if you're worried about dimming the light or blocking, not an issue. Our system at VLNcom can work seamlessly under these circumstances. When the light is blocked, the system can still maintain the fast connection by collecting the reflected lights. Itu sih sebelumnya ini masalah kalau misalkan kayak di Indonesia ini kayak mati lampu ya. Si sistem VLN ini dia masih bisa ngambil cahaya walaupun kayak refleksi dari baterai laptop. The system can still maintain the fast connection by collecting the reflected lights. We're not limited to operating only on the ground. You can enjoy high-speed communications while airborne, allowing you to stay in touch with friends and family while traveling. This is the future of wireless communication. Ya, itu sebenarnya secara garis besar tadi aplikasi VLN. Sekarang kita balik lagi ke slide. Nah, jadi di sini tuh saya coba untuk menerangkan beberapa modulasi yang biasa dipakai sama VLC atau pakai cahaya. Itu ada on-off keying, terus yang kedua pulse width modulation, terus yang ketiga PPM. Dan juga ada kelebihan kekurangannya. Kayak kalau pakai on-off keying itu sebenarnya paling banyak dipakai di penelitian ya. Tapi dia kurang efisien dan rentan terhadap efek kedip gitu. Soalnya kan kalau kita ngomongin komunikasi pakai lampu itu, dia sama sekali nggak boleh kedip gitu. Jadi harus pakai lampunya yang benar-benar stabil atau cahayanya yang rate-nya itu bagus. Nah, di penelitian ini itu digunakan PWM. Kenapa sih dia ngambil PWM? Karena lebih efisien, terus implementasinya lebih sederhana dibandingkan pakai on-off keying atau pakai push position modulation. Terus yang kedua ini adalah blok sistemnya yang ini mau komunikasinya antara PC sama PC. Dia menggunakan microcontroller transmitter, analog transmitter,
LED-nya dipilih warna putih, terus receiver-nya dipakai fotodioda, karena sih fotodioda itu lebih responsif daripada receiver yang lain. Ada beberapa receiver juga yang bisa dipakai. Tapi menurut penelitian sih fotodioda paling responsif terhadap perubahan sinar yang datang. Jadi di koordinator visinya itu ada rangkaian transmitternya yang mencakup LED driver sama LED. Nah, di kliennya itu ada fotodetektor yang tadi itu pakai fotodioda, terus receiver, microcontroller, dan PC. Nah, terus yang dipakai itu di sini tuh LED-nya ada jenis namanya high brightness LED. Dia tuh dayanya lebih tinggi dan pakai warna putih karena yang tadi sudah jelasin, warna putih itu paling banyak dipakai di common yang di mana-mana udah bisa dipakai gitu. Nah, terus dayanya itu yang dipakai itu maksimum tuh 10 watt. Sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi setidaknya jaraknya 1 sampai 1,5 meter, dan 10 watt itu masih aman lah buat mata manusia, maksudnya nggak begitu terang. Nah, terus rancangan berikutnya adalah sebenarnya berapa sih tegangan yang ideal gitu yang bisa support buat si transceiver-nya buat ngirim sinar. Ya, jadi dari grafik sih bisa dilihat itu dia mulai naik itu di 7,8 volt DC, terus dia sudah mulai stagnan di 10,3 volt DC. Artinya di antara nilai itu kita masih bisa pakai tegangannya ya, berdasarkan arus yang sebelah kiri itu arus miliampere yang didapat. Nah, terus ini adalah rancangan tadi kan transmitter ya. Ini transmitter. Jadi ini adalah rancangan transmitternya sama receivernya. Jadi sebenarnya sih tujuan penelitian ini untuk nanti mendapatkan BER. Karena kan tadi kan kita kan di awal udah ngomongin perbandingan modulasi. Ada 3 tadi modulasi, OOK, terus apa namanya tadi, PWM sama PPM. Nah, ntar sih ini penelitian ini menggunakan modulasi PWM dan nanti akan dicari BER-nya. Gitu. Nah, di rangkaian ini di transceiver-nya itu menggunakan tegangannya yang soket U2 yang merupakan regulator tegangan yang dapat disetel tegangan keluarannya. Nah, jadi karena tadi kita udah mainin sebelumnya, grafik sebelumnya kan udah ngomongin tentang tegangannya, dayanya. Nah, si UI ini tuh gunanya untuk ngatur berapa sih tegangan yang bisa dipakai gitu. Terus di receiver-nya itu ada transimpedance amplifier, P-amplifier, DC offset, analog filter, AGC, analog sinyal amplitude adjuster, terus ke microcontroller lagi. Nah, jadi kalau fungsi-fungsinya sih yang pertama itu TIA ya, atau transimpedance amplifier itu gunanya untuk converter E to V atau arus to voltage, yaitu mengubah arus fotodioda menjadi tegangan. Nah, terus amplifier itu kita gunain buat penguat tegangan tahap pertama. Karena amplitude dari yang VTI tadi masih terlalu kecil, jadi kita harus pakai amplifier biar tegangannya masih sesuai. Terus masuk ke DC offset. DC offset untuk menghilangkan tegangan DC. Nah, karena fotodioda itu tidak menerima cahaya cuma dari yang LED tadi kita propose gitu. Kalau misalkan di ruangan itu banyak cahaya, nah dia gimana caranya biar nggak interference satu sama lain? Nah, dia pakai tadi si DC offset itu. Nah, terus kemudian filter analog untuk kompensasi gangguan dari insajedan
dan persen yang lain, terus masuk ke block automatic gun controller. Itu fungsinya sih buat VLC biar memiliki mobilitas yang memadai gitu. Jadi kalau misalkan ada perubahan jarak dan sudut, itu masih bisa ditolerir gitu. Terus kemudian, nah ini adalah hasilnya gitu. Jadi dari hasil itu, dari hasil pengamatan dengan rangkaian yang tadi, terus digunakan moderator PWM. Nah ini sebenarnya bisa mendapatkan jarak yang ideal gitu. Kita lihat kalau di sebelah kiri tabel jarak itu bear-nya kalau bear kan yang paling kecil paling bagus. Itu jaraknya 70 cm yang paling kecil idealnya. Terus kalau kita lihat lagi di jarak 30 cm ini bear-nya 1 nih, artinya dia ini error semua ini, error semua artinya. Jadi kalau 30 cm terlalu dekat, dia malah nggak bisa nangkep. Nah, paling tinggi 150 juga 150 cm, bear-nya 1. Jelek juga, nggak ada yang bisa ditangkap errornya. Yang ke kanan ini sudutnya. Yang sudutnya paling bagus kan tegak lurus ya, 0 derajat. Jadi koheren lah sudut sama bear-nya 0,005 sangat kecil. Terus ini sampai 50 derajat, bear-nya paling tinggi 0,1. Itu. Nah, terus kemudian ini menyinggung tentang penggunaan lagi. Soalnya di berikutnya akan ada penelitian lagi menggunakan VLC untuk kecelakaan. Jadi kita lihat dulu apa namanya. Di mana? Nih. Ini video ini sih yang kedua tentang V2V communication. V2V itu apa sih? Vehicle to vehicle. Jadi penggunaan VLC antara mobil ya. Gitu. Kita lihat dulu. Imagine a future where vehicles are able to communicate with each other. This vehicle-to-vehicle, or V2V technology, would provide drivers with crucial information when they need it and provide them with a warning of a potential crash. V2V provides drivers with 360-degree awareness of similarly equipped vehicles within a range of approximately 300 meters, or 984 feet. This secure system keeps personal information anonymous and does not track your vehicle. Drivers will receive warnings that inform them of potential hazards through a visual display, seat vibration, or tone. These are... Ya, jadi secara awal sih kalau kita lihat ini seperti machine learning ya, atau autopilot. Kalau banyak kan sekarang mobil-mobil yang udah autopilot gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu dia di sini menggunakan cahaya sih, bedanya itu doang. Kalau misalkan autopilot mungkin kayak radio control menggunakan medium radio, kalau ini mediumnya cahaya itu aja. Only warnings. The driver remains in control of the vehicle at all times. These warnings can help drivers respond quickly to avoid potential crashes. For example, the Intersection Movement Assist application warns drivers when it's unsafe to enter an intersection. The Do Not Pass application warns drivers when it is not safe to pass a slower moving vehicle. The Emergency Electronic Brake Light application notifies the driver when an out-of-sight vehicle several cars ahead is braking. The Blind Spot Warning application allows drivers to virtually see what's happening in his or her blind spot. These are just a few of the apps that may be available to help prevent car crashes in the near future. So how does V2V work? V2V uses a wireless protocol similar to Wi-Fi called Dedicated Short Range Communications, or DSRC for short. When DSRC is combined with GPS technology, the result is a low-cost V2V communication system that provides a 360-degree view of similarly equipped vehicles within communication range. Transmitted messages common to all vehicles include current GPS position, vehicle
vehicle's speed, acceleration, and heading, vehicle control information such as the transmission state, brake status, and steering wheel angle, as well as the vehicle's path history and path prediction. V2V does not include current advanced technologies such as navigation, internet access, assistance services, rear view cameras, and other advanced technologies. Now it's your turn. Are you ready for V2V technology in your next vehicle? Ya, jadi itu sekilas tentang teknologi V2V ya. Jadi ini menarik sih. Di ITS sedang mengembangkan, atau mungkin udah lama ya saya, tapi kurang tahu, ini dummy-nya atau versi kecilnya V2V tadi. Jadi kenapa sih sebenarnya kalau di Indonesia itu penting ya? Karena kalau dari statistik sih, dari Badan Pusat Statistik itu pada tahun 2020 itu kecelakaan kendaraan di Indonesia itu sampai 106.000 kejadian. Nah, ini juga menarik sih, total kerugiannya mencapai 226 miliar. Wah, sayang. Nah, terus dengan total yang meninggal itu sampai 170.000 gitu. Nah, moga-moga sih dengan teknologi kita bisa mereduce potensi-potensi kecelakaan gitu. Walaupun sih sebenarnya balik lagi ke adab yang nyetir sih gitu. Nah, terus kalau di sini sih kita balik ke slide, yaitu menggunakan modulasi on-off keying. Kalau yang tadi itu modulasinya pulse width modulation, kalau dia pakai on-off keying. Dan ini simplex, artinya cuma satu arah. Jadi yang belakang itu, misalkan mobil belakang yang sebelah kanan ini nyenter ke mobil yang depan gitu. Tapi nggak sebaliknya, jadi cuma satu arah doang. Modulasinya simplex. Nah, kontrol yang digunakan itu pakai Bluetooth dan sensor ultrasonik. Nah, tapi sini dipakai warna LED-nya kuning gitu. Kalau tadi kan putih, sekarang kuning. Nah, konsep penerimaan itu menggunakan satu fotodioda untuk menerima sinyal yang diberikan. Nah, jadi kalau di percobaan ini tuh dia cuma pakai satu fotodioda. Nanti kalau misalkan lebih besar modelnya, mungkin bisa dipakai 2 atau 3 tergantung dengan dimensi dari objek yang mau dipakai. Terus ini blok diagramnya. Nah, di sini ada transmitternya pakai Bluetooth, terus masuk ke microcontroller dan sensor ultrasonic, terus masuk ke LED driver. Nah, tahapan LED driver mengambil sinyal berbasis cahaya dan diterima oleh receiver. Seperti konsepnya semuanya sama gitu. Harus ada transmitter dan receiver. Nah, nanti hasilnya itu ditampilkan sama LCD, serta ada buzzernya kalau misalkan terlalu dekat atau mau potensi buat kecelakaan. Nah, ini pengujiannya itu jaraknya itu 7-91 cm. Jadi ada 2 skema. Yang pertama itu secara vertikal, yang kedua secara diagonal. Jadi kalau misalkan vertikal ini mungkin cuma satu arah doang gitu, kayak misalkan di tol gitu. Tapi kalau diagonal sih bisa juga sih di tol, tapi jarang banget sih samping-sampingan gitu kan. Paling satu lebih cepat, satu lebih lambat gitu. Tapi ini bisa dipakai di kayak yang sebelah kanan ini, yang diagonal sih kalau di padat traffic ya, kayak di Jakarta gitu. Nah, terus ini kesimpulannya apa sih? Kesimpulan pengujian itu, ya kalau bisa kita lihat dari kanan itu, kelihatan. Nah, dia mau mendeteksi errornya lagi. Kayak tadi sebenarnya juga sama. Tadi kan yang pertama itu, penelitian pertama itu mau cari bit error rate-nya. Tadi kan kita udah lihat jaraknya yang optimum sama sudut elevasinya. Nah, kalau di sini jarak 21 cm dan 35 cm itu errornya 0%, artinya
sangat bagus gitu, sangat aman, sangat safe. Nah, yang kedua radius. Kalau jarak kan kita ngomongin depan belakang. Kalau radius kayak tadi video tadi gitu, diameter ya. Nah, diameternya itu pada penelitian ini karena dia ini kan modelnya kecil, jadi radiusnya cuma sentimeter. Kalau kita pakai sumber yang lebih baik, eee, transceiver dan receiver-nya lebih baik, tentu pasti radiusnya itu bisa lebih luas gitu. Nah, di sini error-nya paling kecil di 7 senti. Ya, jadi logis sih, maksudnya semakin radiusnya semakin kecil, lebih safe gitu. Kayak tadi kan di videonya kan cuma radiusnya kayak cuman sekitaran mobil doang gitu. Jadi logis sih, jadi semakin radiusnya semakin tinggi, semakin lebar, error-nya semakin besar. Tapi sih kalau dari data ini ya, kalau dari data ini sih, menurut saya sih nggak safe. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita pakai eee, di real gitu ya, error 43% ini kan gede, 43%. Artinya 40%, artinya dari 10 percobaan ada 4 yang gagal gitu. Tapi sih ini masih dalam tahapan, penelitian ya, jadi kayaknya sih, belum ada, dipublikasiin atau dijual gitu. Tapi dalam lingkup penelitian, dalam lingkup kampus, itu, kita dapetin error-nya itu masih tinggi tuh, 43% masih tinggi gitu. Nah terus, ini adalah aplikasi-aplikasi yang jadi LED itu kan bisa dipakai aja ya, bisa dipakai apa aja kayak, pakai lampu biasa. Nah terus mulai desain ini untuk backlighting, untuk komunikasi, nah terus selanjutnya, nah ini, menarik, sih soalnya ini ternyata juga bisa dipakai di, smartphone. Nih saya mau kasih video lagi, mana, tentang ini sebenarnya penelitian menurut saya sih sangat menarik ya. Karena kan kita itu kan nggak bisa ngelihat sama seperti radio sih, radio kan kita juga dengan mata telanjang nggak bisa kita lihat, harus pakai oscilloscope. Nah, kalau di LED ini, ada caranya biar kita bisa lihat, gimana sih, sinyal cahaya itu ditransmisikan. Instead of modulating the light intensity, we come out the idea to control the polarization of light, which human eyes cannot perceive. Tuh, di sini sih di-mention kalau misalkan kalau cahaya, kalau ada perubahannya itu mata kita nggak bisa nangkep gitu, kayak kita taunya terang aja terus gitu. We borrow the liquid crystal and polarizing film from the LCD technologies. With those technologies, we can control the polarization of light by applying different voltages. In LCD, the backlight is first polarized by a polarizing film. When the voltage of the liquid crystal is low, the structure of liquid crystal can twist the polarization of the polarized light by 90 degrees, so that the light will pass the second polarizing film and LCD illustrates bright. When the voltage of the liquid crystal is high, the liquid crystal will not change the light's polarization properties, so that the light will be blocked by the second polarizing film and LCD illustrates black. At this time, our basic idea is very similar to the LCD. Since human eyes cannot perceive polarization changes, we move the second polarizing film to receiver side. In this way, the modulation can only be detected by equipped receivers. Nah, ini sebenarnya dikembangkan gimana caranya, perangkat kita, device kita, terutama handphone, bisa nangkep, sebagai receiver. Jadi dia, pakai lens tambahan. In the prototype system, the VLC transmitter consists of a polarizing film, a liquid crystal layer, a disperser, and a control board. The two electrodes are connected to the control board, which is continually changing the voltage of the liquid crystal layer. For convenience, we use LED lamps in this demonstration. Note that any other light, such as fluorescent light, solar light, can also be used as light source. The transmitter works by simply attaching to the lamp and facing to the light source. As we can see,
the modulated light has no difference from normal light. However, if Nah, we ini sih yang tadi saya bilang pakai lensa ya. Jadi dia sebenarnya cara ngelihatnya itu sama kayak kita dulu nyuci film zaman-zaman kamera masih lama. Nah, gitu through prinsipnya. a polarizing film, it can be seen that colors change significantly because of the modulated Nah, light. di sini kita bisa lihat nih, kalau dia tuh pola bling-blingnya, pola kedip-kedipnya itu ada polanya sendiri gitu, nggak terus-terusan nyala gitu. Coba kita ulang lagi ya. Film, it can be seen that colors change significantly because of the modulated light. Our VLC design can benefit a vast range of smart devices, including those with limited computational resources. Nah, kalau ini sekarang nih bakal ditunjukin gimana si VLC ini dipakai buat nerima data di handphone. We have verified our system in wearables such as Google Glass. But for better illustration, we use the Samsung Galaxy S2 smartphone in this video. This is the default camera application. Similar as human eyes, the camera requires a polarizing film to reveal the modulated signal. After we attach the polarizing film in front of the camera, we can use our application to decode VLC messages. Nah, dia ini ciptain aplikasi buat decoding dari dari sinar ke biner ke data. Terus ntar diterjemahin ke message. The VLC transmitter is transmitting word hello repeatedly in baud rate of 14 Hz, as each character is encoded in 8 bits and occupies one packet. It takes about 1 second to receive one character. Nah, jadi sebenarnya sih intinya tuh di sini bisa digunain di handphone, bisa dikembangin dengan nambahin si lensa tadi, lensa tambahan gitu. Nah, terus kita di sini tuh di percobaan ini kita bisa ngeliat tuh data itu benar-benar dikirim gitu. Jadi dia ngirim pesan hello di Samsung. Di device ini bisa ngedetect tuh kalau ini adalah hello gitu. Jadi pengirim sama penerima bisa saling tahu. Baik lagi ke ininya, ke slide-nya. Nah, jadi ini dikembangin namanya perusahaan itu WeSips ya. Jadi itu sebenarnya dia perusahaan itu dia buat crystal glass gitu. Kayak kalau kita kan taunya kayak Gorilla Glass itu kan buat di handphone ya. Jadi dia ngembangin crystal glass ini biar dipakai dia tuh sebagai receiver dari si VLC gitu. Nah, nggak itu juga, dia itu ternyata bisa buat charging gitu. Jadi sebenarnya konsepnya kayak konsep solar cell di rumah ya, kalau pakai penghangat air, konsepnya sama gitu. Dia nampung energi dari matahari atau dari sinar, nggak harus dari matahari sih, dari sinar. Nah, di situ dia buat rangkaian, buat chip, buat rangkaian, buat bisa konversi dari cahaya luar ke energi baterai. Nah, ini OLEDCom ini perusahaan Perancis ya. Dia juga buat aplikasi menggunakan Li-Fi. Li-Fi itu Light Fidelity. Sebenarnya sama sih konsepnya sama VLC. Jadi dia bisa dipakai jadi dongle juga buat Li-Fi smartphone. Nah, saya kasih satu lagi deh, video satu lagi. Ini buat konklusi aja sih. Has changed and many changes. Time has changed and many changes have happened in the 21st century. We have seen the rise of artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, and much more. One such technology that is so promising that it can revolutionize the way we transfer data is Li-Fi. So what exactly is Li-Fi? Li-Fi or light fidelity is a high-speed and fully networked wireless communication technology similar to Wi-Fi. It uses visible light rays to transfer data and is 100 times faster than Wi-Fi. Tuh, di sini dimension kalau uses visible light rays to transfer data and is 100 times faster. Ya, di sini sih dimension kalau dia 100 times lebih fast daripada Wi-Fi. Than Wi-Fi.
This is because light has a capacity to transfer vastly more amount of data in less time compared to radio waves. Nah, Has a ini capacity sebenarnya gara-gara kalau kita pakai WiFi itu kan kita ngomongin radio. Nah, dia itu ternyata panjang gelombangnya lebih lebar daripada si visible light. Jadi visible ini lebih rapat, gelombangnya kerapatan lebih baik, jadi bisa nampung informasi lebih banyak. to transfer vastly more amount of data in less time compared to radio waves. Let's make it simple. How does Li-Fi work? The ceiling LED fixture encodes data from the internet and decodes it into light. The LED light is switched on and off at a very high rate, too quick to be noticed by the human eye. This works just like a binary code. This light is then received by a photon detector, which converts the variation in the intensity of light into electrical charges. These electrical charges are then converted to binary data and sent to computer or mobile devices. The Li-Fi technology was founded by Harold Haas. Let's see a live demonstration by Harold Haas on Wi-Fi technology. Solar cell absorbs light. Nah, ini yang tadi saya ceritain sih, si handphone ini bisa digunakan sebagai solar buat buat ngecas baterai. And converts it into electrical energy. This is why we can use a solar cell to charge our mobile phone. But now we invite a solar cell because the fluctuations of the energy harvested correspond to the data transmitted. Now, let me show you in practice. In this box is a standard off-the-shelf LED lamp. This is a standard off-the-shelf solar cell, which is connected to the laptop. And also we have an instrument here to visualize the energy we harvest from the solar cell. And this instrument shows something at the moment. This is because the solar cell already harvests light from the ambient light. Now, what I would like to do first is switch on the light, and I simply only switch on the light at a moment. And what you notice is that the instrument jumps to the right. So the solar cell at the moment is harvesting energy from this artificial light source. Ya, jadi kalau dilihat di sini tuh si solar cell ini cepet banget nyerap energi ya dari lampu. Begitu masuk langsung tegangannya langsung naik. So turn it on, off. We see the drop, turn it on, we harvest energy. But next, I would like to activate the streaming of the video. Nah, yang pertama tadi gunanya kan buat ngecharge ya si cahaya ini buat ngecharge. Yang kedua bakal ditunjukin gimana sih si cahaya ini bisa menjadi Li-Fi atau light fidelity ya, buat transfer data atau buat ingin video. And I've done this by pressing this button. So now this LED lamp here is streaming a video by changing the brightness of the Nah, LED. ini tuh kalau dilihat dari laptopnya di sana itu gerak kan dia. Dia tuh ngirim data secara real. Ntar kita lihat aja kalau misalkan dialingin kayak gimana. In a very subtle way, in a way that you can't recognize with your eye because the changes are too fast to recognize. But in order to prove the point, I can block the light of the solar cell. So first you notice the energy harvesting drops and the video stops as well. So remove the blockage, video will restart. But now imagine that this LED lamp is a street light and there's fog. So I want to simulate fog, and that's why I brought a handkerchief with me. And let me put the handkerchief over the solar cell. First, you notice the energy harvested drops as expected, but now the video still continues. This means, despite that blockage, there's sufficient light coming through the handkerchief to the solar cell so that the solar cell is able to decode and stream that information, in that case. Ya,
Jadi seperti teori tadi yang udah jelasin sama Mbak Meli, kalau misalkan si sinar tampak ini atau lampu ini tuh kalau dialingin sama sesuatu kayak tembok atau tadi sih papan ya, itu langsung nggak bisa, langsung keblok. Artinya apa sih? Artinya tadi secara security dia lebih baik daripada radio. Nah, terus yang kedua kita lihat kalau pakai handkerchief atau sapu tangan tuh dia masih bisa nerima masih nerima data. Soalnya kan masih tembus sedikit itunya, apa namanya, cahayanya gitu. Artinya kalau sekelas yang lembut-lembut seperti handkerchief ini, dia masih bisa ngirim data. To decode and stream that information in that case. Pretty interesting, right? You might still be wondering, should light be on all the time? Harold says yes, but light can be dimmed to a state where it is not visible to the human eye, but can be detected by the receiver. As of now, Li-Fi technology seems to be very promising. In fact, researchers at Oxford have achieved speeds of 224 gigabytes per second, which is over 200 times faster than a Google Fiber internet connection. Nah, For gigabytes ini promising. In fact, lumayan cukup promising juga karena udah ada peneliti dari Oxford kalau menemukan kalau si VLC ini ternyata kecepatan yang bisa sampai 224 gigabit per second. Researchers at Oxford have achieved speeds of 224 gigabytes per second, so over 200 times faster than a Google Fiber internet connection. So that's it, guys. Hope you enjoyed the video. Ya, itu sih video yang bisa ditampilin. Jadi konklusinya VLC itu pasti kan dari namanya visible light itu menggunakan sumber cahaya tampak untuk memancarkan sinyal sama medianya udara dan receivernya fotodioda atau bisa yang lain. Kalau fotodioda itu lebih responsif terhadap cahaya. Nah, kalau ininya benefitnya itu lebih aman, terus juga bisa dipakai di dalam kesehatan tuh dalam surgery room atau ruang operasi ya. Itu bisa digunakan. Takutnya kalau pakai komunikasi radio itu kan ganggu sama X-ray atau gelombang-gelombang yang dipakai dalam operasi. Tapi kalau pakai visible light, pakai lampu aman. Nah, terus yang terakhir tadi udah ditunjukin kalau VLC itu bisa digunakan di banyak aplikasi kayak tadi itu di pesawat, di rumah sakit, terus kendaraan juga untuk ngurangin radius apa namanya accident bisa juga. Nah, itu dari kami yang bisa kami share tentang visible light communication. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan kita diskusi sama-sama. Ya, terima kasih. Dan Mbak Meliawati atas presentasi tentang visual light communication ya. Iya. Di tema yang menarik lah katakanlah ya, mengubah paradigma yang selama ini digunakan gelombang radio frekuensi dalam tanda kutip frekuensi rendah ya, frekuensinya microwave. Yang di sini dicoba digunakan visual light, jadi cahaya tampak yang sedikit banyak biasanya dipakai di fiber optik katakanlah ya. Dan di sini dia ingin gunakan justru secara wireless tanpa adanya saluran transmisi penghubung antara transmitter dan receiver. Kenapa pakai wireless? Ya karena fleksibilitas. Ya. Jadi kalau orang wireless sendiri bilang kalau tidak harus wireless jangan wireless karena wireless itu problematik ya, wireless itu out of control kadang-kadang. Project daya tapi karena kebutuhan fleksibilitas ya yang tadi salah satu contohnya itu kita duduk aja di suatu ruang kemudian ya dalam tanda kutip tadi diguyur oleh bit-bit dari suatu alat. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau ingin memulai 1-2 diskusi, bisa kita tanya jawab.
Ya boleh izin tanya ya, Prof. Mungkin ke Mas Condro, ya. Ya tadi terkait untuk sensor mobil ya. Nah itu kan posisinya kan di outdoor ya. Nah itu pertanyaan saya, ketika siang hari itu bagaimana ya intervensi dari sinar matahari, karena yang kita tahu ya bahwa sinar matahari itu secara power ya itu sangat luar biasa gitu dibandingkan dengan LED dari komunikasi yang kita pakai gitu. Sama pertama itu, yang kedua apakah ketika misalkan dalam satu ruangan ini ada dua transmitter gitu, apakah bisa terjadi intervensi juga gitu, karena sama-sama kan dikirimkannya data gitu, jadi bukan tegangan DC ya, atau bukan cahaya yang fix lah gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya, Mas Chandra. Ya, tadi sih saya udah jelasin sih Mas Juwanto, buat itu pertanyaannya bagus sih gitu. Saya juga concern juga sama itu. Tadi sih di sini kita liatin tadi teman-teman ITS itu udah ngelakuin penelitian. Kita lihat di blok diagramnya. Nah, di blok di blok diagramnya ini tuh dia ada modul, sebentar. Sebentar ya Mas Juwanto, saya sambil lihat dulu supaya nggak salah. Nah ini sih, oh maaf, bukan yang di sini penelitiannya. Yang penelitian sebelumnya itu yang membandingkan tadi modelasi. Yang di sini kita ada ini itu namanya setelah preamplifier-nya ada DC offset adjuster. Nah di sini tuh dia digunain buat yang tadi tuh, jadi menghilangkan tegangan DC dari sinar dari tempat lain itu, jadi hanya fokus di hanya fokus dari pengirim gitu. Jadi si DC offset adjuster ini Mas Juwanto yang buat, dia itu bikin bisa nerima cahaya yang benar-benar yang mau dikirim gitu, Mas Juwanto. Kalau dari cahaya matahari tetap sama pakainya juga ya, karena kan setahu saya kan lumen dari cahaya matahari itu kan cukup besar ya kalau misalkan lampu. Jadi kalau cahaya itu kan kita bicaranya lumen ya biasanya, ada energinya atau powernya kan dia dalam lumen tuh. Kalau misalkan dari cahaya lampu yang lainnya mungkin secara lumen kan dia kecil, tapi kalau misalkan kita compare-nya ke sinar matahari gitu kan secara lumen kan tinggi sekali gitu. Nah apakah tetap masih sama pakai alat ini gitu? Oh, kalau ini saya sih, pendapat saya sih, itu kita bisa atur di rangkaiannya gitu. Jadi misalkan saya kurang tahu sih energi cahaya matahari itu berapa yang sampai ke bumi, tapi kita bisa set threshold-nya katakanlah berapa volt gitu, supaya bisa filtering. Jadi yang masuk, yang diterima itu cuman cahaya dari LED atau bulb dari si mobil gitu. Kalau pendapat saya sih seperti itu, Mas Juwanto. Baik, silakan. Mungkin ada pendapat lain bisa menambahkan. Mas Condro, menyambung tadi diskusi dengan Mas Juwanto tadi, menarik sebenarnya terkait dengan filtering cahaya gitu kan. Karena sebenarnya kalau kita bicara dengan cahaya putih itu kan dia terdiri dari komponen-komponen cahaya gitu kan, Mas. Ketika tadi Mas Condro dan Mbak Meli sampaikan ada panjang gelombang di masing-masing komponen warna itu. Konsepnya apakah dia akan menginterferensi, apakah dia menguatkan, atau seperti apa gitu kalau misalkan ada cahaya yang lain gitu. Dan juga tadi saya juga jujur saya masih agak bingung dengan konsep pengiriman datanya seperti apa, karena tadi kalau disebutkan ada blinking yang yang berperiode gitu kan ya.
blinking yang berulang tadi di beberapa ada videonya juga, itu berarti nanti bisa dijadikan ada cahaya yang masuk yang akan menginterferensi yang menyebabkan distorsi blinkingnya itu gitu. Nah itu yang apakah sebenarnya konsep pengirimannya itu dari blinkingnya atau cahaya ini hanya sebagai medianya gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai media, berarti kan tadi balik ke yang tadi Mas Juwanto tanyakan antara brightness sama color ya. Mungkin kalau saya gabungkan dengan color, brightness dan color ini sebagai medianya atau blinkingnya yang sebagai medianya gitu. Atau bukan media ya, cara mengirimkannya gitu. Mungkin itu Mas. Iya. Ya seperti tadi si video yang udah kita lihat sama-sama itu, blinking itu tuh sebenarnya penumpangan sinyal gitu atau modulasi yang digunakan tergantung dia pakai apa. Bisa pakai tadi kan ada 3 jenis modulasi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata sih nggak blinking gitu Mas Kausar ya, tapi kita pakai tadi kaca film lah katakanlah atau apa gelas itu kelihatan blinkingnya. Nah, jadi ya sebenarnya sama kayak konsepnya RF gitu. RF kan juga sama ditumpangin ke modulator ya, buat ngirim gitu kan, banyak FSK atau PSK atau macam-macam. Nah sebenarnya blinking itu adalah data yang dibawa oleh yang termodulasi gitu, yang dibawa oleh sinar yang dapat kita lihat gitu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya blinking itu seperti sama data yang transmit seperti kalau kita pakai radio frekuensi gitu Mas Kausar. Apa ada yang nggak jelas gimana Mas Kausar coba? Ya sebenarnya sih ya berarti kan konsep blinkingnya itu kan sebenarnya konsep dari data ditransmisikan gitu kan Ya, kalau yang saya tangkap. Nah ketika ada cahaya yang menginterferensi misalkan ya blinking medianya adalah warna putih misal gitu, tiba-tiba ada cahaya warna biru nih melewati yang sebenarnya kalau secara kasat mata memang tidak terlihat blinkingnya gitu kan, tetapi ketika menabrak proses blinking yang putih itu, apakah itu menjadi masalah? Itu yang pertama, apakah tabrakan antar cahaya itu menjadi masalah? Yang kedua adalah apakah warna bisa menjadi masalah juga gitu Mas? Dan satu lagi sebenarnya kalau kita tadi saya dengar ada komponen utamanya adalah fotodiode. Fotodiode itu salah satu kelemahannya kalau nggak salah mungkin teman-teman yang di elektronika lebih kuat bisa proses dari cahaya yang diterima dilempar menjadi sebuah transformasi ke sistem boardnya lah kayak gitu. Jadi mungkin ya walaupun delay-nya itu tidak terlalu jauh, apakah itu sebenarnya di konsep VLC ini ditakar juga atau dijadikan sebuah perbaikan juga dalam sistem VLC ini gitu. Ya menarik sih kalau tadi kita ngomongin delay, kayaknya semua media juga pasti ada delay. Mungkin perbandingannya kali ya, maksudnya perbandingan sama receiver yang lain gitu, nggak pakai fotodiode atau pakai fotodiode atau pakai receiver yang lain, delaynya mungkin lebih gede gitu Mas Kausar ya? Iya. Kalau nggak salah mungkin Mas Kausar bisa nyebutin gitu apa receiver lain itu yang bisa nangkep cahaya yang bisa dibandingkan sama fotodiode gitu. Soalnya mungkin kayaknya lebih gampang to apply kali. Yang umum itu gitu ya. Yang umum kayak soalnya ya mungkin kalau kita bicara akademik itu luas ya maksudnya. Jadi saya sih pembahasan di sini mungkin lebih ke industri gitu ya Mas, lebih ke aplikasi, lebih ke industri. Tapi menarik juga sih kalau misalkan delay lebih besar, terus delaynya itu berapa milisecond katakanlah, apakah masih bisa ditolerir atau masih di bawah threshold atau bagaimana? Saya nggak punya data. Kalau kita cerita tentang yang tadi yang mobil prinsip smart yang akan diimplementasikan dalam sebuah mobil gitu contohnya ya. Kalau misalkan delay itu tidak dihandle kan akan jadi bahaya juga. Awas tabrakan tiba-tiba ternyata udah tabrakan gitu kan. Ya bahaya juga jadinya gitu. Ya, itu sih sebenarnya yang konsep yang mungkin bisa ya kalau misalkan itu memang sudah bisa dihandle itu pasti berarti VLC ini
merupakan salah satu way out ya untuk masalah energi bisa dijadikan satu dan data juga bisa dijadikan satu bundling lah gitulah dalam sebuah cahaya gitu. Ya, Itu sih Mas. masalah energi juga lebih cost-nya lebih rendah dibandingkan wireless. Terus secara infrastruktur juga kayak kalau wireless kan kita harus nanam kayak BTS gitu ya, dan perangkat-perangkat telco yang lain gitu. Nah terus tadi apa ya? Terus perbedaan cahaya sama yang lain ya? Betul, yang kalau misalkan ada cahaya yang masuk itu sebenarnya pengaruh atau tidak brightness dan jenis color-nya gitu. Oke, itu sih sebenarnya yang nyambungin tadi pertanyaan Mas Juwanto. Ini sih kalau menurut saya, kalau kita ngomong alam, kita nggak usah lihat biru itu kan panjang gelombangnya berapa, merah itu panjang gelombang berapa. Tapi kalau secara sensor pasti dia detect tuh ya. Kalau secara sensor itu pasti detect dia. Kayak apa namanya, radio kan juga panjang frekuensi yang rendah tinggi dia pasti detect gitu. Nah itu sih kalau menurut saya gunanya filter di situ. Jadi kalau di industri mungkin kita bisa ngeset gitu. Misalkan kita incumbent pakai lampu LED tuh apa namanya, putih gitu. Atau mobil pernah nggak sih lampunya kuning? Ada sih, lampunya kuning, lampunya biru ada sih, mobil biru yang mobil dimodif gitu. Nah tapi kan incumbent kan kuning ya. Jadi kita sih menurut saya kita cukup men-set si kuning itu panjang gelombangnya berapa di sini ya. Sehingga apa juga. Nah kita bisa ngeset katakanlah 575 nanometer ini panjang gelombangnya si kuning ini ya Mas ya. Ya. Incumbent kan mobil itu kan kuning gitu atau putih lah gitu. Nah, kita bisa ngeset sih di receiver-nya gitu Mas Kausar gitu supaya yang bisa diterima itu cuman panjang gelombang tertentu gitu kalau menurut saya. Mas, berarti ada filtering untuk warnanya sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang masuk putih pun sebenarnya ada karena putih seperti yang tadi saya sampaikan ada beberapa warna sebenarnya komponen warnanya gitu. Nah, mungkin salah satu warna yang dipakai itu yang dijadikan ambang batasnya ya, threshold-nya Ambang gitu batas kayak kita pakai misalkan filter band pass filter ya kan, terus pakai low pass filter itu kan tergantung sama kebutuhan ya. Nah, jadi itulah gunanya engineer di situ tuh. Jadi kita bisa ngeset yang nerima itu cuman yang frekuensi kalau ngomongin radio atau kalau ngomongin VLC panjang gelombang dengan berapa gitu, range panjang gelombang gitu. Apalagi tadi ya? Terima kasih Mas. Oh iya Mas Kausar, terima kasih sama-sama. Mungkin ada yang mau namin teman-teman yang lain? Ya, jadi tadi cukup clear ya bahwa blinking itu salah satu cara untuk modulasi. Itu barangkali masuk kategori modulasi yang paling sederhana ya, on off. Ya, karena blinkingnya kalau blink on off setiap 1 detik berarti 1 bps kan nggak mungkin ya, dan sangat mengganggu. Tapi kalau blinkingnya 1.000.000 kali dalam 1 detik ya mungkin mata kita udah nggak bisa ngikutin ya. Apakah secara psikis, secara apa mengganggu, yaitu tema berikutnya ya, tema berikutnya. Tapi saya rasa lampu-lampu yang ada saat ini yang kita pakai juga pasti blinking juga, pasti blinking. Mau udah lewat saraf kita untuk mendeteknya. Jadi salah satu cara untuk memodulasi berita ke dalam media cahaya tampak itu on off tadi, blinking, atau juga dimmer juga ya, diredupkan, yaitu jadi pada dasarnya permainan fasa dan amplitudo. Nah, kekuatan intensitas, brightness, yaitu amplitudo, nanti akan berpengaruh kepada jangkauan. Jadi kalau kita bicara mengenai link budget gitu, itu nanti akan terkait dengan bear-nya. Jadi ketika kita sudah tidak lagi cukup cahaya atau energi sampai ke receiver, maka yang naik nanti bear. Nah, itu juga bisa disimulasikan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa banyak pengganggunya, karena kalau bicara bear pasti bicara SNR. Matahari bisa jadi pengganggu, cahaya lain bisa jadi pengganggu,
Makanya tantangan terbesarnya itu ketika kita menggunakan VLC di outdoor. Di outdoor ada banyak cahaya lain selain yang dedicated buat komunikasi kita. Nah, itu bisa jadi tema aktual juga di riset. Apalagi kalau seandainya VLC itu ingin diaplikasikan di berbagai macam skenario. Even di indoor, skenarionya itu mesti juga memasukkan pengaruh cahaya lain. Apakah sudah sampai pada taraf mengganggu ya, taraf noise tadi atau interference tadi. Dan kalau kita lihat juga secara umum kan sumber cahaya yang digunakan atau transmitter yang digunakan itu saat ini LED. Kayaknya saat ini hampir semuanya Mas Condro ya, LED ya, yang dipakai LED. Kenapa? Ya salah satunya LED itu murah. Murah, awet, dan lain sebagainya. Nah pertanyaan terbesarnya nanti, kalau kita ingin fight LED dengan cahaya matahari, ya memang ini jadi dilematis juga, karena LED itu dibuat semampu mungkin memimik cahaya matahari. Jadi kalau teman-teman lihat ya, setiap sumber cahaya itu punya spektrum. Matahari itu punya spektrum tertentu secara alami begitu, katakanlah ya, itu nggak bisa kita apa-apain lagi, begitu dari zaman matahari itu ada sampai saat ini. Jadi ada kurvanya, katakanlah. Sumbu horizontalnya wavelength atau frekuensi. Sumbu vertikalnya ya kandungan atau besar dari imun ya Meiji Hibiniu itu ya. Meiji Hibiniu, merah, jingga, dan selanjutnya. Nah, cahaya-cahaya buatan manusia itu berusaha memimik, ngikutin. Kalau bisa, ya katakanlah kita punya lampu di kamar itu mirip matahari gitu. Spektrum kandungan warnanya. Tapi dia akan berlawanan nanti ketika atau matahari nanti jadi pengganggu gitu, karena dia memiliki karakter yang sama, LED dengan mataharinya. Jadi ini bisa jadi nanti ada semacam perbincangan baru, apakah perlu LED tertentu yang memang tidak khusus buat penerangan tapi buat komunikasi. Who knows ya. Kita bisa lihat-lihat nanti. Jadi secara umum sedikit banyak sudah ada tambah wawasan lah ya. Jadi kayak di sini juga ya, sudut penerimaan ini tidak bisa kita analogikan dengan diagram radiasi, diagram radiation pattern dari sumber cahaya itu, persis seperti antena. Ya, antena itu juga sudut penerimaannya tidak omnidirectional, dia pasti mengarah pada satu pancaran utama, dan itu juga kita akui LED atau sumber cahaya yang ada yang kita pakai saat ini di rumah dan di tempat-tempat lain itu terang ke satu arah tertentu dan tidak terlalu ke arah lain. Jadi menarik ini riset yang dilakukan oleh ITS kalau nggak salah tadi ya. Jadi walaupun main-main tapi cukup memberikan gambaran makna dari LED, dari VLC. Silakan ada tambahan dari teman lain. Kalau aplikasi di Indonesia belum kedengeran ya, Mas. Itu juga saya lagi cari-cari, Pak. Ya, saya juga belum nemuin sih, Pak. Soalnya tadi itu kan di luar juga itu ternyata itu industri itu baru ngeluarin itu kalau di smartphone itu 2014 ya. Maksudnya masih muda sih, masih banyak pengembangan. Nggak tahu sih kenapa. Sebenarnya sih kalau misalkan konsepnya harusnya sih peneliti atau ilmuwan itu harusnya sih udah aware dari zaman dulu ya gitu. Tapi mungkin nggak tahu kenapa sih teknologinya ini juga baru dikembangin belum lama gitu. Kalau tadi lihat dari standarisasi aja baru tahun 2003 gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin radio mungkin standarisasinya udah jauh banget gitu. Tahun berapa 80 atau 70 atau mungkin lebih dari tua dari itu gitu. Nggak tahu sih maksudnya karena saya juga mungkin perlu baca-baca referensi lagi kenapa sih masih muda gitu. Padahal sih secara penelitian itu sangat promising gitu buat ke depan. Karena kan juga sebenarnya kan secara infrastruktur kan
hari ini siapa gitu yang nggak pakai cahaya gitu. Even di desa-desa juga pasti kan pakai cahaya. Sedangkan kalau kita ngomongin BTS gitu di terpencil, belum tentu ada kan gitu kan. Jadi sebenarnya very promising sih buat semua gitu, buat menggantikan media radio ya yang udah sering kita pakai gitu. Menarik juga. Ya, silakan ada tambahan lain. Ya, jadi ya salah satu kelebihan dari VLC itu dia tidak menginterference sistem radio yang ada saat ini ya. Jadi ketika dipakai di tempat-tempat yang krusial yang tidak menginginkan terjadinya interference, misalnya di rumah sakit ya, atau di pesawat terbang. Jadi dia itu entahlah apakah di beberapa tempat akan menjadi konkuren ya, akan menjadi pesaing dari radio, atau di tempat lain lagi, tempat tertentu lagi jadi komplement. Jadi di sini indahnya teknologi itu ya, walaupun kadang-kadang nanti kejam ketika ke arah implementasi ya. Nah, teknologi itu bisa mendukung humanity, tetapi ketika diimplementasikan di lapangan itu bisa kejam tadi, bisa ada yang layu sebelum berkembang ya, ada yang diimplementasikan tapi habis itu dihajar jadi hilang. Ya itulah nasib dari teknologi. Jadi teknologi itu menolong dan nanti tentu nilai bisnisnya akan diukur oleh masyarakat. Ya, kalau seandainya ada penggantinya yang lebih ekonomis, ya itu akan hilang. Seperti infrared ya, IRDA ya, infrared itu. Ya mungkin saat ini tinggal remote control kali ya. Tinggal remote control TV gitu. Secara umum kan tidak begitu kedengeran lagi orang pakai itu, kecepatannya juga tidak, mirip-mirip lah dengan VLC. Kemudian muncul lagi VLC ya dengan dalih katakanlah sumber cahayanya dari mana-mana gitu. Ya, ini mungkin jaringan internet saya agak naik turun ini, jadi putus-putus. Jadi intinya gitu kalau saya perhatikan, bisa dia sebagai konkuren, bisa sebagai komplement. Jadi kita sebagai insinyur ya mungkin double kali ya, kita sebagai insinyur sekaligus sebagai businessman ya, karena Anda kuliah manajemen dan lain sebagainya. Karena kalau cuma sebagai insinyur aja sayang. Jadi juga jiwa bisnis Anda mulai ditimbulkan, mulai diasah ya, jangan sampai kita cuma idealisme aja, teknologi for humanity tapi yang ngambil orang lain gitu. Tapi kalau bisa ya tetap kita lihat sudut pandang dimensi yang lain, sudut pandang yang lain. Jadi termasuk kaitannya dengan regulasi ya, kait dengan apakah ada kendalanya terhadap atau ada masalahnya terhadap kesehatan, tetap jadi bagian yang jangan dilupakan. Itu mungkin kita tidak dalami tapi jangan dilupakan. Mengenai bisnisnya pun ya mungkin kita sebagai orang yang ke engineering nggak akan sehebat orang bisnis yang sebenarnya yang mendalami itu, tapi paling tidak ada batas minimal knowledge ya, karena inovasi itu harus ada knowledge-nya juga, karena tanpa knowledge kita nggak bisa berinovasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, hari terakhir ya, pekan terakhir, minggu terakhir, pertemuan terakhir terkait dengan tema ya, terkait dengan berbagai macam pembahasan dari pertama